Halo, selamat malam, Alia dan Barda. Oke. Halo, selamat malam. Apakah suara Miss kedengaran? Oke. Alia boleh dihidupkan dulu ini ya, suara Zoom-nya. Oke. Halo, selamat malam Barda. Iya. Hmm. Oke. Gimana kabarnya Barda hari ini? Baik? Iya. Baik. Oke. Kita malam ini akan melanjutkan ya pelajaran kita minggu lalu dan kira-kira Alia dan Barda masih ingat nggak ya kita hari Minggu kemarin itu belajar tentang apa saja? Ada yang masih ingat? Tentang Apa? Apa Alia? Pecahan senilai, ya? ya, Oke, apa lagi? pecahan biasa jadi pecahan campuran, Oke, terus? pecahan campuran jadi pecahan biasa, Ya, pecahan pecahan biasa jadi pecahan desimal, mm-mm, pecahan campuran jadi pecahan desimal, mm-mm, pecahan pecahan biasa atau campuran nggak Ke tahu. persen, ke persen ya. Oke. Nah, dari materi kita minggu lalu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Tidak. Kalau dari Barda gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita akan ingat kembali ya bagaimana pecahan itu. Nah, misalkan kita punya sebuah semangka nih, dan semangka itu kita potong menjadi dua bagian sama besar. Jadi, setiap potongan semangka itu menyatakan satu dari dua bagian, atau kita tuliskan satu per dua bagian dari semangka utuh. Teman. Jadi, bilangan pecahan itu kita gunakan untuk menyatakan sebagian yang kita perhatikan terhadap satu bagian utuh, gitu. Oke, bisa dipahami dulu ya. Bisa. Bisa kita lanjutkan. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut. Di sini yang Miss tandai, banyak bunga mawar yang mekar dari keseluruhan itu dapat kita tuliskan juga dalam bentuk pecahan. Jadi di sini kan ada 8 bunga ya, dan yang mekar itu ada 3. Berarti bentuk pecahannya adalah 8. 3/8. Oke, kemudian nah, gambar lainnya kalau kita menyatakan pecahan seperti minggu lalu kita juga udah ketemu gambar-gambar ya. Ada bagian-bagian yang kita arsir. Seperti yang bagian kiri ini ada berapa bagian nih? Satu, 8. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Dan kita arsir 3 bagian. Berarti nilai pecahannya adalah 3/8. 8. Nah, gini juga ya. Untuk kotak sebelah kanan ada 8 bagian dan dan nah, kalau yang bagian kanan ini bagaimana? Yang berwarna putih itu ada 5 kotak ya, ya kan? Jadi ini 5/8. Dan kita ingat posisi pembilang sama penyebut. Kalau pembilang itu di atas, penyebut itu di bawah ya. Ah, oke, kita lanjutkan. Nah, kalau pecahan senilai, ada yang masih ingat nggak apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai Ya, oke. Gimana Barda? Bisa? Apa? Oke, Alia dulu ya, coba Alia. Gimana sih seingat Alia ya kalau pecahan senilai itu? Eh, pecahan mm-mm. senilai Mm-mm. Oke, ini nih ada pengertiannya di depan, gak apa-apa baca aja. Pecahan pecahan senilai. senilai adalah pecahan Mm-mm. yang memiliki nilai yang sama walaupun angka yang digunakan berbeda. Iya, jadi seperti 1/4 itu senilai dengan
3/12 senilai dengan 9/36. Ingat kan cara kita mencari pecahan senilai, itu bisa kita kalikan, bisa kita bagikan, iya kan? Oke, nah itu pecahan senilai. Nah, kita juga ke minggu lalu udah belajar membandingkan pecahan ya, betul ya? Jadi kalau membandingkan pecahan, apa yang kita harus lihat dulu? Kita harus lihat Ya, penyebutnya. Ah. Kalau penyebutnya udah sama, berarti kita lihat angka pembilangnya, betul ya? ya. Mm. Oke, next. Ini sudah. Nah, sekarang kita menghitung penjumlahan ya. Kita menjumlahkan, mengurangi, kita kalikan, dan nanti akan kita bagikan. Nah, yang pertama, penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Jadi, kalau penyebutnya sama, contohnya seperti ini. 3/7 ditambah 2/7. Jadi, kalau 3/7 ini kan kita punya 7 bagian ya. Dan 3 kotak yang kita warnai, betul ya? Ya, Mm-mm. Dan 2/7 berarti ada 7 kotak dan kita warnai dua. Jadi kalau kita gabungkan yang sudah kita warnai itu, berarti ini 3, ini 2, totalnya ada 5. 5. Jadi kalau penyebutnya sama, berarti pembilangnya boleh langsung kita tambahkan. 3 tambah 2 dapatlah 5. 5. Tapi penyebutnya tidak kita tambahkan ya, cuma pembilangnya saja. Jadi ini jawabannya 5/7. Nah, untuk contoh ini bisa dipahami dulu? Bisa, oke. Oh, yang ini perlu dicatat nggak? Boleh catat dulu. Gini, kalau penjumlahan pecahan penyebutnya sama, berarti boleh langsung kita tambahkan. Gitu. November kan baru paham. Oke, sudah Alia? Udah. Udah. Barda udah? Oh, belum. Oke, kita tunggu bentar. Oke, udah? Udah. Nah, kita kita simpulkan lagi ya. Jadi kalau menjumlahkan pecahan, penyebutnya udah sama, berarti langsung kita tambahkan saja pembilangnya. Oke, gimana kalau penyebutnya berbeda gitu kan? Misalkan nih, 5/12 kita tambahkan dengan setengah atau 1/2. Nah, penyebutnya berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, nggak boleh langsung kita tambahkan ya. Yang kita lakukan, yang pertama boleh nih kita gambarkan seperti ini. Jadi kalau 5/12 itu kan
kita ada 12 kotak nih. Ini satu 2 3 sampai 12. Jadi 5 per 12 berarti 5 bagian yang kita arsir atau kita warnai. Nah, kalau setengah itu berarti kita ada dua bagian dan satu kotak yang kita warnai. Jadi kalau kita tambahkan 5, ini ya sama-sama kita jadikan sama panjang kotak 12, kemudian kita bagi dua yang ininya. Jadi kalau kita tambahkan 5 tambah 5 per 12 tambah 1/2 itu sama dengan, ini kan jadinya 6 kotak ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan yang di atasnya, iya kan? Yang ininya 5, ininya 6, berarti 5 tambah 6 sama dengan 11. 11. 11/12. Nah, itu cara yang pertama bisa kita gambarkan. Nah, cara yang keduanya boleh juga seperti ini. Kita lakukan perhitungan. Oke. Oke, di sini ya. Jadi tadi kan kita punya 5/12, kemudian kita tambah dengan setengah. Nah, jadi kita cari kelipatan. Kelipatan, udah belajar kelipatan belum ya? Oke, udah kan? Kelipatan atau namanya KPK. Jadi kelipatan 12 dan 2. Kelipatan 2, coba siapa yang bisa menyebutkan kelipatan 2? Oke, coba. 2, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 10, 12, heeh, 14, 14 dan terus seterusnya. Kalau kelipatan 12 coba Barda ya. Kelipatan 12 berapa saja? Berarti 12 dulu. Oh, ini belum on mic, belum hidup. Coba. 12, 24, Heeh, 36, heeh. 48, iya kan? Dan seterusnya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kelipatan itu kita lihat yang sama-sama ada di 2, ada juga di 12. Nah, rupanya yang sama-sama ada itu adalah angka 12, ya. Oke, jadi kita ambil 12 ini sebagai kelipatannya. Gitu ya. Nah, setelah dapat kelipatan bagaimana? Kita bagikan dengan penyebut. 12 bagi 12 berapa? 12 bagi 12, Heeh. Satu. Satu kita kalikan dengan 5 di atasnya berarti 5. 5. Atau ini Miss tuliskan dulu ya. Di, ditambah eh, 12 nanti dibagi 2. Kemudian kita kali 1/12. 12 tadi, 12 bagi 12 tadi 1 ya. 1 kali 5, 5. Berarti ini 5/12. Ditambah 12 bagi 2 berapa? 12 bagi 2, 6. 6 kali 1, 6 ya. Berarti 6. 6/12. Jadi, karena penyebutnya udah sama, baru kita tambahkan pembilangnya. 5 tambah 6 berapa? 5 tambah 6, 11. 11/12. 12. Oke, bisa dipahami dulu? Jadi ada dua cara ya, bisa pakai gambar, bisa pakai ini langsung, perhitungan langsung. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak? Oke, kalau tidak ada, kalau misalkan mau dicatat ini boleh, silakan. Ini penjumlahan ketika penyebutnya berbeda.
Oke, sudah? Oh, belum. Oke. Oke, udah. Alia udah. Oh, Berda belum. Oke. Udah? Udah, Berda? Oke, kita lanjutkan. Nah, itu untuk penjumlahannya. Berarti untuk penjumlahan udah aman ya? Ya, aman. Kita lanjutkan di pengurangan. Oke, kalau pengurangan pecahan yang pertama ketika penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, jadi misalkan kita punya 3/7. 3/7 itu berarti kita kita punya 7 bagian dan kita warnai 3 kotak. Nah, karena dikurang 2 berarti awalnya kita punya 3, kita kurangi 2, kita kurangi yang di silang ini. Berarti sisanya 1 kan ya? Ya kan? Nah, kita tuliskan hasilnya 1/7. Jadi kalau penyebutnya sama, itu langsung eh, bisa kita kurangi. 3/7 dikurang 2/7, berarti 3 kurang 2, 1/7. Nah, ini gampang banget kalau penyebutnya sama. Bisa dipahami kan ya? Bisa. Oke, coba dicatat lagi. Pengurangan ketika penyebutnya sama, berarti langsung kurangi saja pembilangnya. Oke, sudah? Oh, belum. Ya.
Oke, sudah. Nah, oke. Jadi kalau gini ya, kesimpulannya untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan itu penyebutnya harus sama. Kalau belum sama, berarti kita samakan. Nah, coba kita lihat contoh pecahan ketika penyebutnya berbeda. Nah, misalkan gini, kita punya setengah, setengah akan kita kurangi dengan 5/12. Jadi, kalau setengah itu, kalau kita gambarkan ya, kita punya dua bagian dan kita warnai satu bagiannya. Kemudian kalau kita gambarkan juga 5/12, berarti totalnya itu ada 12 ya, ada 12. Terus yang kita warnai adalah 5. Jadi karena dikurang, berarti yang ini, wait ya, yang ini kan totalnya kita kurangi dengan yang 5 ini. Tersisa satu, betul ya? Ini sisanya. Oke, jadi tersisa di sini. Jadi sisanya ini merupakan, kita hitung berapa sisanya? 1/12. Jadi yang ini kita hapus, sisanya kita ambil 1/12. Atau cara lainnya gini, 1/2, oh ini aja deh. 1/2 dengan 12 tadi KPK-nya berapa? Katanya KPK-nya 12. 12 kita bagi 2 berapa? 12 bagi 2, 6. Kali satu tetap 6. 6. Kemudian 6/12. 12 bagi 12. 1. 1 kali 5. Hmm, 5. Jadi 6 dikurang 5 sisa sisa 1. 1. Oke. Jadi itu adalah jawabannya. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Nah, ini mau dicatat lagi nggak? Oke, boleh. Silakan. Oke, Alia udah? Udah ya. Jadi kalau pengurangan dan penjumlahan syaratnya apa, Alia? Penjumlahan dan pengurang. Apa? Ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan syaratnya apa? Penyebut, Syaratnya Mm-mm. Penyebutnya harus, buatnya harus Mm-mm. Harus sah. harus sama. Kalau nggak sama gimana? Kalau nggak sama harus Ya, di cari, di harus kita cari kelipatan, kelipatannya. kelipatannya. Oke, gitu ya. Oke, gampang kan ya untuk penjumlahan pengurangan ini? Ya, oke. Jadi Kita tunggu Barda dulu.
Oke, udah Berda, ada mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang disampaikan Alia tadi ya, kita harus ingat kalau penjumlahan dan pengurangan di pecahan itu penyebutnya harus sama. Kalau belum sama, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatan. Tapi kalau perkalian dan pembagian itu nggak harus sama ya, oke? Jadi kalau perkalian dan pembagian itu nggak harus sama, langsung kita selesaikan aja. Jadi misalkan nih, eh kita kita ingat dulu ya, perkalian itu kan merupakan penjumlahan berulang ya dari suatu bilangan. Kalau 3 kali 2 itu berarti duanya ada sebanyak 3 kali, ya kan? Mm-mm. Jadi menentukan bagaimana kita menentukan hasil kalau 3 kali 1/5. Jadi 3 kali 1/5 itu artinya 1/5-nya itu kita tambahkan sebanyak 3 kali. Nah, yang pertama kita gambarkan dulu 1/5 seperti ini. Ini juga 1/5. 1/5. Nah, kalau kita gabungkan, eh, bagiannya tetap ada 5 dan kotak yang kita warnai menjadi 3. Jadi nilainya adalah 3/5 gitu. Bisa dipahami kan? Oke, jadi 3 dikali 1/5 itu langsung aja sih. 3 kali 1, 3/5. Gitu aja. Oke, gampang kan? Nah, oke, boleh dicatat lagi. Yang pentingnya aja, kalau 3 kali 5 seperti ini, gitu. Oke, Oke, sudah? Ya. Udah, alias sudah. Barda udah juga? Kita lanjutkan. Oke. Baik. Nah, ini dia tadi. Nah, bagaimana kalau perkalian pecahan dengan pecahan? Kalau tadi kan cuma 3 kali 1/5 ya. Kalau 3 kali 1/5 berarti 3 kali 1 dulu per 5. Nah, gimana kalau dua-duanya pecahan nih? 1/2 dikali 3/5. Jadi kalau 1/2 dikali 3/5 itu gini aja. 1/2 dikali 3/5, langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan ya, penyebutnya nggak kita kurangi atau kita tambahkan. Tapi kalau di perkalian itu kita kalikan. 1 kali 3 berapa? 3. 3. 2 kali 5? Dua. 10. Jadi untuk menyelesaikan perkalian dengan pecahan seperti ini aja. Oke, atau yang ini. Ini aja catat ya. Oke, boleh. Silakan.
Oke, sudah? Sudah. Alia udah? Nah, wait. Ini, wait. Bentar ya. Kita pindah slide dulu. Oke, sekarang ayo kita kerjakan soal-soal ini ya. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, yang pertama 1/3 ditambah 1/3. Apakah penyebutnya udah sama? Sudah. Oke, kalau penyebutnya udah sama bagaimana? Kita langsung tambahkan pembilang. Pembilangnya berarti ini menjadi 1 tambah 1. Jadinya 3. 2/3. Oke, kalau 3/4 dikurang 1/2, itu gimana? 3/1. Gimana? Oh, Eh, gini. Kan 3. penyebutnya belum sama, Alia. Ya nggak? Kita harus samakan penyebut dulu ya. Berarti kita cari kelipatan 2 dan 4. Nah, kelipatan 2 apa saja? 2, 4, 6, dan seterusnya. Kelipatan 4, 4, 8, 12, dan seterusnya. Nah, angka yang sama-sama ada, yang mana? 4 ya kan? Jadi kita ambil yang 4 ini. Nah, setelah kita ambil 4, bagaimana? Ada yang tahu? Ya, coba dilihat cara kita tadi gimana. 4 kita bagi 4 4 kita bagi 4, berarti ini ya, 4 bagi 4, baru nanti di atasnya kali kita 3 kalikan. Per berapa? per Per 4. per 4. Baru nanti dikurang 4 kali 4 bagi 2, 4 bagi 2 dikali dengan 1 1. per 4. Nah, kita selesaikan dulu yang ini. 4 bagi 4 1 kali 3. kali 3. Tetap 3 per 3 3/4. per 4. Dikurang 4 bagi 2. 2. 2 kali 1, 2 per 4. Nah, penyebutnya udah sama, berarti pembilangnya boleh kita kurangi. 3 dikurang 2 sama dengan 1/4. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu? Bisa. Oke, lanjut nomor 3. 2/5 dikali 3/4. Kalau perkalian, apakah penyebutnya harus sama? Tidak. Tidak, tapi yang kita lakukan adalah langsung mengalihkan ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 3? 6. Oh, suara. Oke. 6 per 5 kali 4? 20. 20. Oke, berarti 6 per 20. 10. Ha-ha. Nah, ingat kalau pecahan itu kan harus kita sederhanakan ya. Harus kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka yang bisa membagi 6, bisa membagi 20 itu berapa? Ada yang tahu? Kalau angka ini bisa bisa dibagi oleh 6, bisa dibagi juga dengan 20. Gimana kalau 2? Ya nggak sih? Oke, berarti sama-sama kita bagi 2, 6 bagi 2 berapa? 3. 3. 20 kita bagi 2? 10. 10. Oke, jadi 3/10. Ah, Oke, pembagian. Nah, kalau pembagian itu kalau misalkan, ini Miss kasih contoh satu ya. Oke, jadi kalau pembagian misalkan nih, 3/4 kita bagi dengan 5/4. Jadi kalau pembagian seperti ini, tuliskan dulu 3/4-nya.
Dan pembagian ini jadi perkalian. Kita kalikan, tapi posisi ini kita balik. Jadinya 4 per 5. 5. Bisa dipahami dulu? Kalau ketemu pembagian pada pecahan, itu berarti kita jadikan perkalian, tapi posisi yang di kanannya kita balik. Gitu ya. Oke. Nah, setelah kita balik, baru boleh kita kalikan biasa. 3 kali 4 berapa? 3 kali 4. Mm-mm. 3 kali 4 Mm-mm. 12. 12. 4 kali 5? 20. 20. Oke, jadi gitu dia. 12 per 20. Nah, kalau seperti ini gimana? Jadi kalau seperti ini konsepnya gini ya. 6 per 8. Yang dua ini sebenarnya ada pernya loh. Jadi ini per 2 per 1 gitu. Tapi karena 2 per 1 kan 2 ya, jadi nggak dituliskan. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita jadikan 6 per 8, tanda bagi jadi tanda kali, tapi yang ini jadi kita balik 1 per 2 gitu. Nah, setelah jadi perkalian, berarti boleh langsung kita kalikan. 6 kali 1 berapa? 6. 6, 8 kali 2. 16. 16. Oke, itu dia jawabannya. Gimana? Bisa? Bisa. Nah, sekarang siapa yang bisa coba nomor 5? 1 per 10 ditambah 2 per 5. Itu penyebutnya berbeda. Samakan dulu. Oke, ada yang bisa? Mau kerjakan di layar kita boleh banget. Kalau bisa pakai anotasi. Nah, atau kalau nggak bisa, nggak apa-apa tuliskan di buku nanti sampaikan aja. Nggak, kalau salah nggak apa-apa ya. Itu aman aja. Oke. Oke. Ada yang dapat? Nanti kalau kesulitan nggak apa-apa sampaikan aja ya. Misalkan gimana ya. Langkahnya sama dengan nomor 2.
Belum. Tidak, Alia dapat? belum. Belum ya. Tapi bisa menyelesaikannya nggak? Insya. Bisa? Oke, coba adalah berapa? Oke, Barda udah dapat nih kayaknya. Dapat? Oke. Gimana? Tapi bisa dikerjakan nggak? Barda, yang nomor 5. Oke. Nah, ayo kita kerjakan bareng. Yang Barda dan Alia lakukan yang pertama kali ketika melihat penyebutnya berbeda itu kira-kira apa? Penyebut yang berbeda. Mencari kelipatan. Ya, kelipatan dari 10 dan 5 berarti ya. Kelipatan 10 dan 5 berapa? 10. Nah, 10 benar. Jadi ini 10. Setelah dapatkan 10, apa yang kita lakukan lagi? Membagi bagi. Mbak, coba sebutkan bagaimana pembagiannya. Bisa? Oke. 10 bagi 10 10 bagi 10, terus kali kali, kali 1 oke, per per 10. 10. Kemudian ditambah, ya, Barda mau menuliskan apa? Boleh? Enggak. Oke, setelah ini apa Barda? Dengan 2/5 bagaimana? Coba, boleh on mic? Ah, oke, gimana? Untuk 2/5? 10 bagi 10 10. bagi 3 per 10. 10 bagi 5 kali 2 per 10. Oke, nah udah sampai di sini udah benar banget. Jadi tinggal menyelesaikan operasi hitungnya. 10 bagi 10, Satu. satu. Satu kali satu ya 1/10 ya. Oke, ditambah 10 bagi 5. 10 bagi 5 5. 10 bagi 5. Dua. 10 permen kita Dua. berikan ke 5 teman. 2. 2. 2 kali 2, 2 kali 2 4. 4 per 10. Per 10. 10. Nah, baru kita tambahkan yang atasnya. Jadi 1 tambah 4 sama dengan 5 per 1/10. 5 per 10. Nah, kita udah ketemu dua contoh ya. Ini, coba lihat. Yang ini dengan yang ini. Nah, kebetulan di contoh kita ini, apa namanya, kelipatannya itu kita ambil atau sama dengan penyebut pecahan lain. Kayak gini kan, kelipatannya kan 4 itu sama penyebutnya dengan ini. Terus yang 10 sama dengan ini. Jadi, apa setelah kita operasikan, sama nggak dengan yang di atasnya? Kalau kalau kelipatannya 10 berarti sama aja ini nanti per 1/10. Kemudian kalau 3/4 kelipatannya 4 sama aja 3/4. Ya kan? Jadi nanti kalau ketemu lagi, kita ambil kelipatannya, dan kelipatannya itu sama dengan salah satu penyebut, itu nggak usah kita hitung, gitu. Jadi kayak gini, kalau kita udah tahu ya, tapi nanti caranya seperti ini. Kan gini, kita misalkan, kita nggak tahu lah yang ini ya kan. Nah, jadi yang 4, ini kan kelipatannya 4. Oh, ini kan sama dengan penyebut ini ya. Jadi nggak usah dihitung lagi, langsung aja 3/4 dikurang. Nah, baru kalikan ini. Gitu. Gampang kan? Ya, tapi caranya seperti ini ya. Nanti kalau udah tahu, nggak usah hitung lagi, langsung aja seperti itu. Ya, nah, bisa? Bisa. Oke, contoh yang lain ini tadi udah dicatat belum? Belum. Oh, belum, oke. Boleh dicatat lagi kalau misalkan ini. Nah, di sini kehapus yang ini ya. Kita nggak usah hitung lagi yang apanya. Karena penyebutnya udah sama, berarti pecahannya nanti sama. Langsung aja 1/10. Oke?
Nah, ya, silakan. HP-nya pecah Bu, Komandan. Oke, udah Berda? Udah ya. Dari contoh yang 1 sampai 5 ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan, Alia? Enggak, oke. Atau ada yang sulit nggak dari contoh 1 sampai 5 ini? Ada Ada? Soal yang nomor berapa? nomor Eh, 5. Nomor 5. Oh, ketika penyebutnya berbeda gitu ya? Nah, coba Miss ulangi ya. Jadi kalau penyebutnya berbeda itu berarti kan kita harus samakan dulu dengan cara kita mencari kelipatan atau namanya KPK gitu. Nah, kelipatan dari 10 dan 5 itu kan 10 ya. Nah, 10 10 kita bagi 10 itu satu. Satu kita kalikan satu lagi, ya satu. Jadinya 1/10. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, kalau nanti ke depannya kita ketemu penyebutnya ini mau kita samain. Dan kelipatannya itu sama dengan penyebut salah satu pecahan. Seperti ini, kan KPK-nya 10 ya, dan itu sama dengan penyebut pecahan dari 1/10. Nah, jadi itu nggak usah kita hitung lagi dengan cara yang tadi. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman itu memakan waktu, ya kan?
Jadi langsung aja, oh ini kan penyebutnya sama ya. Nah nanti nilainya pasti sama. Nggak usah dihitung lagi. Tuliskan aja 1/10. Nah baru kita lakukan pembagian itu di pecahan yang penyebutnya berbeda. Kayak gini, 2/5 berarti 10 kita bagi 5 dikali 2/10. Gitu. Gimana? Kira-kira bisa membantu? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang mau disampaikan? Tidak. Tidak. Kalau dari Berda gimana? Aman ya? Aman? Oke, kita lanjutkan. Nah, next nomor 6, 7 dan ya, coba 6 sampai 10. Nah, di nomor 6 ini masih perkalian ya. Kalau perkalian kan penyebutnya nggak harus sama. Kita langsung kalikan aja. 5 kali 1, Lima. 5. 6 kali 5. 20, empat, Oke, apa Barda tiga ini suaranya puluh, belum apa Alia? 30. Oke, 5/30. Oke, kemudian kalau nomor 7 gimana? 1 dikurang 2/3. Nah, ingat, kalau misalkan dituliskan satu aja, itu sebenarnya ini, 1/1. Jadi kalau nanti ketemu 5, itu berarti 5/1. Kalau 6 aja ditulisnya, itu berarti 6/1. Bisa dipahami ya? Oke. Kenapa nggak dituliskan sih per satunya? Karena kan 6 per 1 ya 6. Makanya dituliskan aja. Gitu. Nah, sekarang kita kurangi. 1/1 dikurang 2/3. Nah, penyebutnya kan belum sama ya. Kira-kira kelipatan 1 dan 3 itu apa? 1 kelipatan 1 apa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kelipatan 3, 6, 9, dan seterusnya. Berarti 3 itu masuk kelipatan nggak? Ya kan? Atau cara lainnya itu gini aja ya. Kalikan aja. 1 kali 3, 3. Ya kan? Nah, tiganya kita tulis di sini. Nah, tadi apa syaratnya? Kalau ini sama dengan salah satu penyebut pecahan, kita nggak usah hitung lagi, ya kan? Uh-uh. Karena nilainya akan sama. Berarti kita hitung aja di 1/1. 3 bagi 1 berapa? Suaranya belum hidup, Alia? Oke. Apa, Barda? 3 bagi 1? 3 kali 1. 1. Tiga. Ah, 3. 3 kali 1? 3. Oke. Berarti ini 3/3 dikurang 2/3. Nah, penyebutnya udah sama, baru boleh kita kurangi pembilangnya. 3 dikurang 2. Satu. 1, Satu. kemudian 1/3. 3. Oke, gitu ya. Nah, contoh lainnya nih, ini contoh lainnya ya, Miss kasih. Kalau misalkan 2 dikurang 1/5. Oke, 2 dikurang 1/5. Itu gimana? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? 2 dikurang 1/5. Gimana, Barda? 2 dikurang 1/5. 2 dikurang 1/5 sama Mm-mm, dengan mm-mm. Ya, 1. yang 2 ini ada pernya nggak? Ingat tadi yang bisa sampaikan apa? Kalau 5 aja itu berarti 5/1. Kalau 7 aja itu berarti 7/1. Nah, ini cuma 2 ya kan? Berarti itu 2/1. Nah, gitu. Dikurangi 1/5. Nah, penyebutnya berbeda nih. Berapa kelipatan 1 dan 5? 1 kali 5. Langsung aja kalikan. 1 kali 5 gitu. 1 kali 5, 5. Nah, penyebutnya ada yang sama dengan pecahan ini ya. Berarti kita nggak usah hitung 1/5-nya. Kita hitung aja di sini. 5 bagi 1. 1. 5 bagi 1.
5 permen berikan ke satu teman. Teman itu dapat berapa? Lima. Dapat 5. 5 kali 2? 10. 5 kali 2. Dua puluh. 10. Berapa Barda? Oke, 10. 10 per 5 dikurang 1 per 5. 10 dikurang satu berapa? Udara 9. 9 per 5. Oh, ini. Pembilangnya lebih dari penyebut. Ini bisa jadi pecahan campuran nggak sih? Masih ingat Di pecahan campuran? masih. Ah, pecahan campuran itu ketika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Cara pecahan biasa jadi pecahan campuran gimana? Coba Barda, gimana? Masih ingat? Ya. Oke, boleh lihat catatannya dulu. Pecahan biasa yang bisa kita jadikan pecahan campuran. Oke, Alia dapat apa? Gimana? Hmm. 9. 9 kita bagi. 9 kita bagi 9 kita bagi 5 Yes, 9 bagi 5 bisa berapa kali? bisa Apa Barda? apa? Satu. Oke, berarti satu ya. Sisanya berapa? Bisa sisanya de- Iya, apa? Oh gini, 9 bagi 5. 9 bagi 5 bisa satu kali ya kan? Karena satu kali 5 itu 5. Berarti sisa yang dimaksud itu 9 kita kurang 5. 9 kurang 5, 4. Jadi sisanya ini kita tuliskan di atas per 5. Itu dia pecahan campurannya. Oke, jadi kalau ditanya sisa gitu ya Alia, eh, hasil kali dari ini tadi kita kurangi dengan yang ada. Mina paham? Oke. Nah, kalau gitu kita lanjutkan soal nomor 8. Kalau soal nomor 8 ini ada 3 pecahan dan penyebutnya juga berbeda gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, Alia dan Barda mau istirahat dulu atau mau langsung kita kerjakan ini? Mau istirahat bentar? Oke, silakan. Kita istirahat 5 menit ya. Nanti kita lanjut di 8:35. Oke, silakan.
Oke, gimana? Udah? Kalau udah boleh nih kita lanjutkan. Oke, ya. Barda udah ready. Alia gimana? Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 8. 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/6. Nah, penyebutnya ini kan berbeda-beda ya. Jadi kita harus samakan dulu. Caranya, oke, 2. Kelipatan 2 kan 2, 4, 6, dan seterusnya. Kalau kelipatan 3, 3, 6, 9, dan seterusnya. Kalau kelipatan 6, 6, 12, dan seterusnya. Jadi yang menjadi kelipatannya ini harus sama-sama ada di ketiga ini ya. Kira-kira itu angka berapa? 6. 6. Oke, berarti 6 ya. Nah, sekarang langsung aja kita bagikan ya. 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Ya, 3. 3/6. Ditambah 6 bagi 3, 6 6 bagi bagi 3, 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. 2/6. Nah, ini apakah perlu kita bagikan? Boleh aja, tapi sama nilainya. Ya udah, tuliskan aja 1/6. 6. Nah, ketika penyebutnya udah sama, berarti pembilangnya kita tambahkan. Kira-kira berapa nih pembilangnya jadinya? 3 tambah 2 tambah 1. 3 tambah 2 tambah 1, 6. 6 per 6. 6. Nah, 6/6. 6/6 itu kan artinya 6 bagi 6 ya. 6 bagi 6 sama dengan 6 bagi 1. 6 sama dengan Sama dengan 1. 1. Jadi jawabannya adalah 1. Itu dia. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nomor 9. 3/4 dibagi 1/8. Nah, ada yang masih ingat nggak? Bagaimana pembagian pecahan? Ayo, coba lihat contoh yang tadi nomor berapa ya? 1 sampai 5 tadi ada tuh pembagian ya kan? Mm-mm. Oke, ada? Kalau pembagian tadi gimana? Ada Gimana Alia? Boleh sebutkan? 3/1 bagi Oke, yang 6. 3/4 tetap dulu ya. Kita tuliskan 4. 3/4. Nah, yang tanda baginya kita jadikan apa? Tanda baginya kita jadikan kali. Kali, dan yang 1/8 gimana? 1/8-nya di Ah, ya, posisi di kanan ini kita balik. Ya enggak? ya Kalau awalnya 1/8, berarti jadi 8 per 1. 1. Nah, sekarang kita kalikan seperti biasa. 3 kali 8 sama dengan berapa? 3 kali 8 sama dengan Mm. 20, 18. Eh, Tadi 24-nya udah benar. Ya enggak? 20. Oke, 24. 4 kali 1. 4 kali 1, 4. Oke. Nah, 24 ini apakah bisa membagi 4 enggak? Eh, Bisa? Berapa? nah, 24 bagi 4. 24 bagi 4. Mm-mm. 6. 6. Oke. Karena 6 kali 4, 24. 24. Jawabannya 6. Oke, sekarang siapa yang mau menyebutkan bagaimana cara kita menyelesaikan nomor 10? Coba. Barda deh, boleh Barda? Ayo.
Gimana cara kita menyelesaikan nomor 10? Nomor 10 itu 5 per 2 kali 4 per 10. Berarti gimana kita? 5 dikali 4, 2 Nah, dikali berapa? 10. Oke, 5 kali 4 berapa? 4, 20. Nah, 2 kali 10. 20. Oke, berarti ini bisa kita bagi nggak sih? Nah, 20 bagi 20 sama dengan 1. Oke, itu adalah jawabannya. Nah, gimana? Gampang nggak soal nomor 6 sampai 10 ini? Atau ada yang perlu kita ulangi? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan kalau mau dicatat ya, boleh. Miss kasih waktu. Oke, Barda udah selesai? Udah, oke. Kita. Kalau Alia udah sampai di nomor berapa sekarang? Udah apa? Alia sekarang lagi nulis nomor berapa? Nomor baru nomor 7. 7, oke. Udah. Oke, udah Alia? Udah. Ada mau ditanyakan dulu nggak? Tidak? Oke. Gimana, udah capek ya mengerjakan pecahan? Belum kan? Oke? Belum, oke. Ya, kita lanjutkan ya. Kita masih di pecahan.
nomor 11. Nah, nomor 11 itu seperempat ditambah seperempat dikali setengah. Nah, Miss mau tanya dulu ya. Kalau misalkan nih, kita ketemu bilangan-bilangan seperti ini. 3 tambah 4 kali 2 sama dengan titik-titik. Yang kita selesaikan yang mana dulu? 3 tambah 4 atau 4 kali 2 dulu? 3 tambah 4 dulu. Oke, Eh, kalau menurut Barda, 4. apa? Apa Barda? Iya, jadi kalau ketemu seperti ini, kita dahulukan yang perkalian dulu ya, karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan. Nah, atau nanti ketemu soal seperti ini ya, 6 6 tambah 3 kali 5 bagi 1. Berarti yang kita selesaikan yang mana dulu? Em, Apa Barda? Barda jawab cuma nggak on mic ya, jadi nggak ingat suaranya. Apa? Boleh? Hidupkan suaranya. 5 Gimana? dibagi 3 kali 5 dulu kan? 3 kali 5 dulu yang pertama, baru nanti kita bagi yang kedua, dan terakhir baru kita tambahkan gitu. Ya, nak bisa dipahami ya? Alia gimana bisa? Ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 11. Seperempat ditambah seperempat dikali 1/2. Jadi kalau di sini nanti nggak ada kurung, yang pertama kita lakukan adalah seperempat dikali 1/2, gitu ya. Tapi karena di sini ada kurung, berarti yang dalam kurung harus kita dahulukan. Gitu. Seperempat ditambah seperempat berapa? Ayo, penyebutnya udah sama tuh. Tinggal sebutkan aja satu tambah satu. 2/4. 2/4. 2/4 kali 1/2. Berarti satu kali dua, 2 kali satu, dua. 4 kali dua, 8. Gitu dia. Aman ya? Aman. Nomor 12. Ubah satu per 2 jadi pecahan biasa. Berarti kalau ini kan pecahan campuran. Jadi pecahan biasa gimana? Ada yang masih ingat? 3/2. Apa Barda? Ya, 3/2. Apa? Alia? penyebutnya harus lebih besar dari pembilang. Gimana? Boleh dulu? Enggak, ini yang nomor 12. Ubah satu per 2 jadi pecahan biasa. Berarti ini kan campuran ya. Iya kan? Nah, kalau campuran ke pecahan biasa, coba lihat deh catatannya. Campuran ke pecahan biasa. Tadi apa Barda mau menyampaikan sesuatu? Apa? Coba lihat. Pecahan campuran jadi pecahan biasa. Satu Mm-mm. dikalikan dengan 1 Nah, ini caranya. 2 dengan 1 kita apain? dibagi. Eh, dita kali. Kali. Di Oke. Baru nanti ke atasnya kita tambah. tambah. Berarti 2 kali 1 2 kali 1 2. tambah 1 Nah, 3. 3/2. Gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang 21/2 ditambah 1/2. Nah, 21/2 ini berarti boleh kok kita jadikan pecahan biasa dulu. Berapa bentuk pecahan biasa dari 21/2? 5/2. 5 5 per 2. 5/2 kita tambahkan 1/2 berarti 6/2. per 6/2. 6/2 berapa? 6 bagi 2. 6 bagi 2 3. 3. Oke. Gitu. Nomor 14. Berapa 1/4 dari 20 ramuan? Nah,
Ingat ya, kalau misalkan nanti ketemu soal cerita atau apapun, dia bilang dari. Ada kata dari. Jadi itu berarti perkalian. 1/4 kali 20 gitu. Kalau misalkan kalau misalkan Miss bilang 1/5 dari 30, itu berarti berapa, gimana penulisannya? Satu per Berapa? lima, 1/5 dari 30. 1/5 dari 30. Hmm, itu gimana? Satu Mm-mm, per lima mm-mm, dikali mm-mm. 30. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada kata-kata dari, itu berarti perkalian. 1/4 kali 20. Bagaimana kita mengalihkan yang ini? Ini tadi contoh yang pertama kali di pecahan. Barda masih ingat? Ya, 1 kali 20 aja. Langsung aja kalikan 1 kali 20. 1 kali 20, dua Satu puluh kali per, dua mm-mm. puluh 20 per per 4. 20 bagi 4 berapa? 20 bagi 4 5. 5. Oke, itu dia. Selesai. Nah, mau kita kerjakan satu lagi boleh deh ya. Tapi siapa yang mau coba dulu sebelum Miss kasih tahu jawabannya? Ada yang mau? Alia langsung sembunyi. Oke, enggak ya. Gimana? Mau dikerjakan? Atau gini deh, siapa yang bisa pakai anotasi? Siapa yang bisa? Coba Alia. Tuliskan yang ini, Barda kita bantu Alia ya. Menyelesaikan 7/9 dikurang 1/3. Berarti kalau menurut Barda nih ya, kelipatan 9 dengan 3 itu berapa? Heeh. Berapa? 9. 9. Ya, langsung 9 kan ya? Karena kan kelipatan 3 3, 6, 9. Nah, langsung 9 itu aja. Jadi, apa yang kita lakukan setelah itu, Alia? Em, Mm-mm. Oke. Kelipatannya buat dulu di bawahnya gitu kan? Buat 9. ini sini dibuat 9. Boleh? Ah, ah. Nggak bisa. Oh, itu pakai mouse ya? Atau pakai pen gini nggak? Yang pakai pen gini nggak? Pakai mouse. Oh, pakai mouse. Ya, kalau pakai mouse sedikit susah sih ya. Tapi kira-kira bisa nggak melanjutkan atau Miss aja yang tulis? Ya, ayo. Kalau Bardah bisa nggak menuliskannya? Bisa? Oke, kita coba ya. Gimana, Bardah? Silakan. Berarti buatkan dulu 9 di bawahnya. Hmm. Oke, yang ini kita hapus ya. Jadi Bardah nggak bisa. Oke. Setelah itu, apa yang kita lakukan, Alia? Yang kita lakukan setelah dituliskannya ini? Bagi. Mm. 9 bagi 9 bagi kali 7 gitu. Nah, tapi penyebut ini udah sama dengan 9. Nggak usah aja kita hitung. Ya nggak sih? Oh, ya. Langsung aja buatkan 7/9. Biar. Coba Barda, bantu tuliskan 7/9. Mm-mm. Oh, ini Barda, fitur apa ya namanya? Dia kalau setelah dia apa tuh langsung hilang gitu. Coba matikan dulu. Apa ya namanya? Hmm, yang smart pen pakai ya? Yang biasa aja yang pen. Nah, gitu. 7/9. Oke. Karena 7/9 sudah, berarti dikurang. Langsung aja kita hitung ya. Setelah dituliskan tanda kurang gimana, Alia? Ditulis. Eh, eh. Kekuatan.
Nah, 7/9 udah dituliskan Barda ya kan? Berarti dikurang yang 9 ini Dikurang kita. Mhm. 1/9. 9. 1/9. Dapat 1/9-nya dapat dari mana? Dapat dari Mhm. Oke, coba cek lagi. Kan penyebutnya ini berarti 9 bagi 9 3. bagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. 3 kali 1. 3. 3. Berarti tuliskan Barda dikurang 3/9. Oke, berarti ketika penyebutnya udah sama, kita kurangi pembilangnya. 7 dikurang 3 berapa, Alia? 7 dikurang 3, Mm-mm. 4. 4, berarti jawabannya 4 per 9. Oke, 4/9. Nah, itu ya. Nah, good job ya untuk Barda dan Alia. Jadi gimana? Contoh ini mau ditulis dulu atau difotokan? Boleh banget. Mhm. Oke, Alia foto aja ya. Ya, Oke, kalau Barda mencatat ya. Kita tunggu bentar ya. Oke. Mhm. Oh, Barda udah selesai juga. Oke, udah selesai. Udah, nah baik. Kalau gitu, sebelum kita akhiri kelasnya, seperti biasa kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, sama-sama ya, Barda dan Alia boleh sebutkan kita udah belajar apa saja. kita sudah belajar tentang pecahan, Mhm. Kita belajar pecahan. Pecahannya gimana? Tambah, kurang, pecahan atau tambah kurang atau kali dan bagi. pembagian. Oke, ada tambahan dari Barda? Kita udah belajar apa saja? Apa? Oh, oke. Sekarang Miss tanyakan aja ke Barda ya. Nggak apa-apa kok on mic aja Barda. Mm, oke. Nah, ada yang sulit nggak Barda dari materi kita hari ini? Ada yang sulit? Ada. Oke, tentang apa tuh? Boleh disampaikan? Yang nomor 11. Nomor 11. Oh, ketika dia ada dalam kurung ya. Ah, jadi sama dengan operasi hitung lainnya ya. Kan kalau kita ketemu seperti yang tadi. Nah, ini Miss coba lagi ya. Kalau tadi kan kita 3 tambah 5 kali 2, berarti yang kita dahulukan adalah yang perkalian, betul kan? Tapi ketika kita kasih dalam kurung 3 tambah 5-nya, ini dikali 2, maka harus kita utamakan dalam kurung dulu. Gitu. Jadi seperti itu apa urutan pengerjaan operasi hitung. Kalau misalkan gini aja berarti kita kalikan 5 kali 2. Kenapa 5 kali 2? Karena perkalian dan pembagian itu lebih kuat dari penjumlahan atau pengurangan. Tapi kalau di dalam kurung maka kita harus selesaikan dulu yang dalam kurung. Gitu. Gimana? Bisa membantu? Bisa? Oke, kalau dari Alia ada yang sulit nggak? Ada, oke. Apa? Boleh disampaikan? Yang nomor Mm-mm. 14.
Nomor 14. Oh, kalau pakai kata dari gitu ya? Iya. Ya, jadi kalau pertanyaannya berapa seperempat dari 20 ramuan? Ada kata dari. Berarti itu dikalikan, gitu ya. Nah, kalau udah sampai perkalian, itu gampang aja. Kalikan aja 1 kali 20 per 4. Dapatlah 5. Atau nanti misalkan ada soal lain gitu kan. Berapa 1/5 dari 30? Berarti satu per 5 kita kalikan 20, 30, 30 Tiga. gitu. Yang penting kalau ada kata darinya, itu berarti perkalian gitu. Ya, bisa? Nah, baik. Eh, jadi kan malam ini kita udah belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi kita belum masuk ke desimal dan ini ya, persen ya. Jadi besok kita belajar pecahan lagi, desimal dan persen sama soal-soal ceritanya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita akhiri kelasnya? Tidak ya? Oke, kalau gitu terima kasih ya Barda dan Alia sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Dan selamat malam, selamat istirahat. See you tomorrow ya. Bye. Thank you, Oke, Miss. ya kita matiin Zoom-nya ya. Oke.